Kisah sang Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan pernyataan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau lahir 7 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Lahir dalam keadaan Islam dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang soleh serta berintelektual, sosok muslimah cerdas yang memiliki tingkat intelektual di luar kecerdasan biasa. Terjaga dari kemaksiatan sehingga kecerdasannya tumbuh begitu fasih. Nasab kedua orang tuanya tersambung pada nasab Rasulullah SAW karena ayahnya dari keturunan Murrah, yaitu Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, sedangkan ibunya dari keturunan Kinanah. Ayah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bernama Abdul Al-Ka'bah, yang kemudian dirubah menjadi Abdullah oleh Rasulullah SAW setelah masuk Islam. Dikenal juga sebagai Abu Bakar Al-Siddiq oleh umat Islam hingga sekarang, sahabat terbaik dari Rasulullah SAW. Sementara ibunya bernama Zainab, akan tetapi lebih dikenal pula dengan julukan Ummu Rauman. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memiliki 5 saudara, yaitu Abdul Al-Rahman dan Abdullah sebagai saudara kandung, Asma, Muhammad serta Ummu Kalsum sebagai saudara seibu. Karena ayahnya tidak memiliki hanya 1 istri saja, melainkan memiliki istri yang lain selain ibu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kisah perjalanan hidup Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bermimpi mengenai Sayyidah Aisyah sebelum mempersuntiknya, hingga 3 malam terakhir di masa hidup Sayyidah Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril membawa sosok perempuan dalam mimpinya. Seluruh tubuhnya tertutup hingga mukanya sekalipun dengan kain sutra yang sangat megah. Dikatakan oleh malaikat Jibril, inilah calon istrimu. Setelah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Sayyidah Aisyah yang digambarkan melalui mimpi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika ini memang dari Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan terjadi. Setelah mendengar itu, Abu Bakar langsung menikahkan putrinya Aisyah, di mana umurnya pada saat itu sekitar atau 7 tahun. Pernikahan itu berlangsung hanya sebatas akad dan belum bercampur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau hijrah ke Madinah. Tepat pada tahun kedua bulan Syawal selesai perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah hidup bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selama menjadi istri baginda Rasul, Aisyah merupakan orang terdekat di sisi Rasulullah yang mendampingi suaminya di usianya yang sangat belia pada kala itu. Bahkan Aisyah mengajukan diri untuk membantu mujahidin dalam menyiapkan keperluan perang. Aisyah juga memiliki sifat yang menghibur bagi Rasulullah, kepolosannya, keceriaannya, dan bahkan kecemburuannya. Itulah mengapa ia juga dijuluki Humairah oleh Rasulullah SAW. Sosok muslimah yang dermawan dan lapang hatinya serta senang bersedekah, lemah lembut baik perangainya terhadap suami maupun terhadap orang lain, kecerdasan yang tidak lagi diragukan dalam berbagai kajian ilmu seperti kesehatan, sastra, dan fikih ilmu, merupakan sumber pembelajaran utama di masa Rasulullah bagi kaum muslimah dan bahkan juga bagi para sahabat. Dan sampai saat ini ilmu beliau diriwayatkan dalam sekitar 2210 hadis, menjadi acuan kita dalam berkehidupan. Masya Allah, sungguh bukanlah hanya keindahan visual, namun juga hati dan perangainya harus kita tauladani. Apakah akting Aisyah masa kini? Allahu a'lam. Tiada yang mampu menandingi, tapi kita pasti bisa meneladani. Bismillah. Diriwayatkan dari Dr. Said Ramadan Al-Buti, Aisyah Ummul Mukminin Ayyamuha Wasiratuha Al-Karimah fi Safhat, karya Dr. Said Ramadan Al-Buti, Maktabah Al-Farabi, halaman 9 sampai 27.